Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Juniawati Pardede dari kelas reguler A PPKN Stambuk 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang perkembangan peserta didik yang berjudul tentang perkembangan moral. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan moral. Perkembangan moral atau moral development adalah suatu keterlibatan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seorang harus bertindak. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perkembangan moral. Menurut Kohlberg mengemukakan ada 3 tingkat perkembangan moral, yaitu pertama tingkat penalaran prakonvensional. Pada penalaran prakonvensional, anak tidak memperhatikan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan hadiah dan hukuman eksternal. Pada tingkat ini ada 2 tahap, yaitu tahap 1 yaitu orientasi hukuman dan ketaatan, dan tahap kedua ialah individualisme dan tujuan. Kemudian yang kedua adalah tingkat penalaran konvensional. Pada tingkat ini, internalisasi individual ialah menengah. Seorang menaati standar-standar internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain atau eksternal. Pada tingkat ini ada 2 tahap. Pertama, tahap norma-norma interpersonal dan tahap moralitas sistem sosial. Dan yang ketiga adalah tingkat penalaran pasca konvensional. Tingkat ini ialah tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Di sini ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama hak-hak masyarakat PS hak-hak individual. Dan yang kedua, tahap ke-6 itu ialah prinsip-prinsip etis universal. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perkembangan moral. Yang pertama yaitu dari usia atau jenjang X sampai 2 tahun, di mana kemampuan membedakan antara perilaku yang melanggar hak dan harkat manusia dan perilaku yang melanggar kaidah sosial. Yang kedua yaitu dari usia atau jenjang 3 sampai 5 tahun, di mana perasaan malu dan bersalah bila melakukan pelanggaran moral. Yang ketiga adalah dari usia atau jenjang 6 sampai 8 tahun, di mana minat untuk menyenangkan dan menolong orang lain, namun dengan tendensi terlalu menyederhanakan apa itu menolong orang lain. Dan yang keempat adalah dari usia atau jenjang 9 sampai 12 tahun, di mana empati yang murni terdapat mereka yang berkesusahan dan keyakinan masyarakat bertanggung jawab menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Apa saja yang mempengaruhi perkembangan moral? Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral yaitu pertama, perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Contohnya seperti anak-anak secara intelektual berbakat umumnya lebih sering berpikir tentang isu moral dan bekerja keras mengatasi keadilan di masyarakat lokal ataupun dunia secara umum ketimbang teman-teman sebayanya. Dan yang kedua adalah penggunaan rasio dan rasionale. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Contohnya seperti induksi berpusat pada korban induksi, membantu siswa berfokus pada kesusahan orang lain, dan membantu siswa memahami bahwa mereka sendirilah penyebab kesusahan-kesusahan tersebut. Yang ketiga adalah isu dan dilema moral. Kohlberg dalam teorinya mengenai teori perkembangan moral menyatakan bahwa disequilibrium adalah anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu. Contohnya seperti, bayangkanlah seorang remaja laki-laki yang sangat mementingkan penerimaan oleh teman-teman sebayanya. Dia rela membiarkan teman-temannya menyalip pekerjaan rumahnya. Dan yang keempat adalah perasaan diri. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral
ketika mereka berpikir bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki efikasi diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu perbedaan. Contohnya, pada masa remaja beberapa anak muda mulai mengintegrasikan komitmen terhadap nilai-nilai moral ke dalam identitas mereka secara keseluruhan. Untuk selanjutnya adalah upaya mengembangkan moral remaja. Di dalam ini ada beberapa upaya untuk mengembangkan moral remaja. Pertama yaitu menciptakan komunikasi. Yang kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Dan yang ketiga, mendorong perilaku dan perkembangan moral di dalam kelas. Jadi sekian dulu video pembelajaran dari saya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.